Mas Pagi Pak Galang. Iwan. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Sudah sarapan? Sampun, Istirahat sudah? sampun. Alhamdulillah. Gini Mas Galang, Nggih, Pak. saya belakangan mendapatkan informasi Nggih. terkait dengan perilaku Mas Galang terkait dengan teman-teman satu kelas, terutama Jessica. Nggih. Dulu pernah dengan Dewi itu saya mendapatkan laporan katanya Mas Galang ini sering membuli gitu. Membuli, kemudian sering mengolok-olok, kemudian sering meremehkan dan sebagainya. Ini seperti apa sebenarnya Mas Galang? Sebenarnya itu Jessica sama Dewi itu nuwun sewu kompak dalam artian agak seperti itulah. Itu teman-teman cowok gimana ya kalau nggak sepatutnya dibicarakan. Saya sempat menegur dua orang, jangan seperti ini, jangan seperti ini, tapi dia marah. Saya menegur dengan halus, dan mulai saat itu marahnya itu menggunakan kata kasar. Jadi saya menjadi tidak suka, dan tidak suka itu dikompori oleh cowok-cowok untuk gini, ya sudah ikut terjerumus. Enggak, maksudnya gini Mas Galang. Ini tidak melihat Dewi sama Jessica dulu, Mas Galang sendiri apa yang mendasari kok sampai berbuat seperti itu dari Mas Galang sendiri itu yang memotivasi kok melakukan seperti. Tapi benar nggak? Benar ya itu melakukan bully seperti itu, informasi dari teman-teman itu benar? Membulinya dalam artian Membuli, mengata-ngatain, kamu ini, kamu itu kan darah Raisa dan sebagainya. Kadang sampai menangis tidak? Informasinya kok sampai menangis pernah? itu menangis. Wah, itu sebenarnya kalau Jessie itu disendirikan, Dewi itu juga disendirikan. Kalau Jessie itu memang dari kelas SD itu, setelah saya observasi ke teman-temannya yang saya SD itu sering tertawa-tertawa sendiri kalau jalan, istirahat tertawa-tertawa sendiri. Dan penyebab itulah dibully dari SD. Termasuk itu, Galang sendiri membuli. SD saya di Kemiri, beda SD, dia di Pak Kramat kalau nggak salah. Nah, kelas 7 itu awalnya normal, tapi lama-lama itu tertawa-tertawa sendiri. Berarti Mas Galang atau jengkel atau gimana itu yang membuat? Tidak jengkel, karena saya ketua, mengemban jabatan ketua, mencoba menegur yang cowok-cowok agar tidak dibully lagi. Sebelumnya bilang ke OSIS, itu kan menjelekkan reputasi kelas yang saya pimpin. Saya bilang, wes aja ngono kuwi neh, kowe ya kudu merubah sikap, wong lanang-lanang ya iso nek kowe iso. Lah sebab itu, dari itu saya malah dulu itu marah-marah di depan umum sama bicara yang tidak layak, bicara kotor. Lah sebab itulah men-trigger saya untuk membuli lagi. Ya. Perasaanmu sebenarnya seperti apa kalau pas membuli itu? Seperti apa? Maksudnya ketika kamu mengatakan Jessica ini ada perasaan seperti apa gitu? Itu sebabnya saya jengkel. Oh, jengkel. Jengkel karena di marah-marahin, dibicarakan kotor di depan umum. Tapi perasaanmu gimana ketika membuli itu, ada perasaan seperti apa? Apa saya bahagia sama atau gimana? Nggak ada. Ya cuma itu, Pak. Ya saya membuli kan di depan umum. Ya sama halnya dia juga membicarakan kotor saya di depan umum. Seperti apa kata-katanya? Wah, kalau itu nggak apa-apa. Ya pakai inisial aja. Banyak itu semua, Ya, A, B, C, D, E, F, G, kandang, semua ucul itu, Pak. Contohnya inisial aja, misalkan B, C, apa gitu. Ya B, ya C, ya D, semua keluar itu, Pak.
Berarti atas dasar itu kamu jengkel. Jengkel. Setelah melakukan pembulian, kamu merasa senang gitu, merasa puas gitu atau gimana? Nggak, sebenarnya nggak lebih dari puas Pak. Itu tersampaikan untuk membalas dendam itu. Jika sudah, Iya, sudah. iya. Saya nggak mengingat dulu lagi, tapi kalau masih tertawa-tertawa sendiri banyak cowok-cowok yang jengkel, bukan saya doang. Berarti Semuanya mengganggu jengkel. kenyamanan gitu. Mengganggu, super mengganggu. Oh. Sama teriak-teriak itu dia alay kalau teriak-teriak itu di kelas itu. Iya. Betul. Jadi intinya tadi berawal dari rasa jengkel, ya, karena Jessira menganggap dengan berketawa-ketawa dan alay itu membuat suasana tidak nyaman, akhirnya timbul perasaan ingin membuli gitu berarti. Sebenarnya enggak membuli Pak yang cowok-cowok itu, cuma Enggak, ini kamu aja. ya Saya kan laporannya yang dilaporkan kan kamu, berarti terkait dengan kamu saja, enggak usah teman-teman. Kamu ketika membuli itu dasarnya yang pertama tadi kan karena yang pertama dipermalukan di tempat umum, kemudian merasa jengkel juga dengan perilakunya yang menyebabkan tidak nyaman di kelas gitu ya, dan juga dorongan dari teman-temannya gitu. Tapi sebenarnya perasaanmu sendiri itu gimana ketika melakukan itu? Andai kata itu kamu berada pada posisi Jessira atau Jessira ya, yang sekarang masih satu kelas Jessira ya. Itu seperti apa? Sebenarnya ini dari hati ke hati itu perasaanmu andai kata berada pada posisi Jessira itu seperti apa? Kamu seperti itu kan terima apa enggak? Kalau saya memang melakukan salah, digituin terima. Tapi kalau saya tidak melakukan salah, digituin pasti saya membalas. Tapi membalasnya di akhir. Maksudnya di akhir? Lebih kejam. Contohnya? Contohnya itu mau mbok pukuli? Enggak sampai. Kalau dia bicara kata seperti ini di depan umum, saya lebih diumum lagi. Mbok katain yang jelek-jelek gitu? Enggak jelek, sesuai fakta apa adanya. Kembali lagi tadi masalah pembulian, ini entah itu dikatakan sebagai bullying atau tidak, artinya laporannya itu bahwa kamu pernah gitu ya katanya 1, 2, 3 kali kan pernah mengatakan Jessira misalkan uang radang cepet-cepet gagi-gagi nggarap dan sebagainya, terus dia sampai nangis. Dulu kan pernah bukan kasus ya, pernah kamu membuat dia menangis, itu pernah dulu. Seingat kamu kan pada waktu kelas 7 atau kelas 8 ini dulu waktu Jessira nangis itu. Kelas 7. Kelas 7. Itu soalnya bawaan dari SD Pak, enggak bisa dirubah. Enggak, maksudnya pas nangis itu permasalahannya apa? Pas nangis dulu. Ya itu Pak, itu soalnya tugas nggak bisa dikerjakan, saya tegur nangis. Itu kan bawaan dari SD. SD itu sebenarnya dibully. Dia itu lah kebal itu Pak sama bulian itu. Nggak bisa nggarap tugas, SD itu pasti nangis. Nah ke bawah sampai SMP ini juga nangis kalau nggak bisa ngerjain tugas. Nah sekarang ya saya sedikit suka dapat teman banyak cewek-cewek yang mau menerima, tapi kelakuannya semakin menjadi. Itu tadi yang memotivasi kamu untuk itu ya, maksudnya kayak semacam melakukan ejekan dan sebagainya. Enggak, kalau melakukan ejekan sekarang enggak. Soalnya dia sedikit-sedikit berubah. Yang kemarin tuh dibawa ke depannya wali kelas itu sedikit berubah. Saya juga berubah. Ya. Tergantung fleksibel ya. Berubahmu karena apa? Berubahnya karena dia sudah tidak tertawa-tertawa lagi, pertama. Kalau jalan tidak ketawa-ketawa lagi, pertama. Kedua, di kelas sekarang tidak bengok-bengok, tapi masih sedikit bengok-bengok. Berarti kamu itu pengen dia itu seperti apa? Seperti harapanmu yang seperti apa supaya kebutuhanmu ya, supaya bukan perilaku ya, sikap-sikapmu yang dahulu itu bisa tidak seperti itu lagi gitu loh. Kira-kira menginginkan dia seperti apa gitu. Makin dewasa semakin bisa berpikir dengan pandangan lebih luas. Jadi ya seperti cewek pada umumnya.
yang saya katakan pada umumnya itu bisa bersosialisasi, bisa bergaul, tidak bengak-bengok, tidak nangis, tidak alay. Soalnya di ruangan kelas itu terdiri dari 33 siswa. Jadinya itu kalau tertawa-tertawa sendiri sama bengak-bengak sendiri, itu yang lain terasa terganggu. Oh, berarti intinya itu Jessica itu Memang beberapa bawaan sikapnya dari SD. mengganggu ya, ini membuat tidak nyaman lah. Tidak nyaman. Dan itu kadang memotivasi untuk ya termasuk kamu dan teman-teman itu kadang alah sekalian Udah diejek sekalian gitu Ya. Nah kemudian sebenarnya ini saya kembalikan lagi ke kamu, apa yang kamu lakukan itu salah apa benar menurutmu secara dari hati ke hati? Secara dari hati ke hati itu menurut saya salah, tapi Jangan ada tapinya dulu. Iya toh. Kamu mengakui bahwa itu salah. Nah, Salah, Pak, poinnya itu, Pak. itu salah. Oke. Jadi permasalahannya jelas bahwa itu terlepas Jessica itu juga memicu kan itu. lah ya itu Nah, Pak, picu. tapi yang jelas yang kamu lakukan salah, itu poin yang pertama. Kemudian dalam inti masalahnya kan sudah semakin jelas bahwa itu karena perilaku Jessica yang pertama itu rasa mengganggu, merisaukan kelas dan sebagainya, sehingga memotivasi kamu untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah untuk ke depan harapanmu tadi apa? Supaya Jessica itu bisa diterima dengan baik, tidak terjadi lagi. Berarti kamu berharap Jessica seperti tidak alay, kemudian tidak apa-apa dan sebagainya. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, masih ingat dengan keyakinan kelasmu terkait dengan bullying? Masih Apa ini? dulu keyakinan kelas yang mana Pak? Kelas 7 atau kelas 8? Kelas 8 yang ada bullying, Pak yang pernah masuk itu Tidak boleh ada bullying ya di kelas. di kelas. Ya. Berarti itu dengan kamu berbuat seperti itu, kamu melanggar kesepakatan kita enggak? Melanggar Pak. Berarti intinya jangan tapi dulu ya. Ya. Nah, intinya yang pertama kamu mengakui kamu salah, yang kedua kamu salah karena melanggar kesepakatan kelas. Ya, toh? Kemudian lah apa yang ingin kamu lakukan setelah ini, bahwa kamu mengakui salah untuk kedepannya supaya tidak terjadi hal seperti itu, harapanmu ke depan gimana? Yang pertama ini perilakunya tertawa-tertawa sendiri sudah agak berkurang. Adakah keinginan kamu untuk minta maaf? Sudah pernah, tapi ya seperti itu lagi. Nah, untuk yang Bicara ini, kotor. kasus yang ini terkait yang terakhir ini, kira-kira ada keinginan untuk minta maaf? Sudah. Jangan sudah, yang ini dari yang kita bicarakan ini. Iya Pak. Adakah keinginan untuk minta maaf apa enggak? Sedikitnya pasti ada di lubuk hati yang terjadi, tapi jangan tapi merubah sikap itu loh Pak. iya, tadi kan kita berbicara bahwa Jessica juga memperbaiki. Berarti untuk kamu sendiri berarti ada keinginan untuk memperbaiki juga. hubungan ya. Iya. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita bahwa kita memang harus sama-sama menjaga keyakinan yang sudah kita buat, termasuk di dalamnya terkait dengan tidak adanya bullying di itu nih. Jadi untuk ke depan terhadap diri Mas Galang sendiri, harapan ke depan itu Galang ingin menjadi seperti apa? Ya, Terkait dengan bullying yang kita bahas tadi. Tidak hanya sebatas pada Jessica, tapi yang lainnya. Itu seperti apa harapannya? harapan saya untuk kelas. Ya untuk harapan untuk semuanya terkait dengan perilaku bullying di sekolah ini atau di kelas ini itu seperti apa harapannya? Apakah memang harus tetap ada bullying atau seperti apa dan sebagainya? Coba disampaikan. Itu sebenarnya yang cowok-cowok itu sudah saya lejam. Kalau sudah sembuh nggak usah. Iya, aku ya wis padha nek wis mari ora usah. Tapi nek jek ngono kuwi ya wis ngomongno wae karo aku sisan. Ya seperti Pak. Jadi intinya merubah sikap, kita juga bisa merubah sikap yang cowok-cowok.
Enggak, ini pertanyaan Pak Kali sudah jelas tadi masalahnya. Sudah ada pengakuan bahwa kamu salah, kemudian kamu bersedia memperbaiki. Nah, pertanyaannya harapanmu ke depan dengan tindakan bukan bullying itu untuk di sekolah ini harus seperti apa? Apakah dipelihara atau memang sebaiknya bagaimana dan sebagainya? Ya. Itu sebenarnya harus disanksi dan ditegakkan. Maksudnya ditegakkan yang salah dan yang dibully. Itu permasalahannya apa gitu loh Pak. Kalau seperti ini kan banyak miskomunikasi kalau saya itu membuli padahal saya tertrigger dari coba pakai bahasa yang sederhana. Trigger itu yang bahasa bakunya apa? Bahasa bakunya memacu menjadi seperti ini karena itu. Memicu apa memacu? Memicu. Ya. Ya memang semua tindakan itu pasti ada pemicunya. Ya toh? Tidak ada api kalau tidak ada apa itu? Asap. Ya. Itu toh? Ya, nah, berarti segala bentuk tindakan itu pasti ada penyebabnya. Termasuk yang memotivasi kamu untuk bertindak seperti itu. Ya, sekali lagi harapanmu untuk kesepakatan atau keyakinan kelas terkait bullying ini sebaiknya apa cukup hanya di kelasmu saja atau ke skop yang lebih luas lagi atau bagaimana? Coba berpendapat. Itu gimana itu Pak? Ya pandanganmu, harapanmu ke depan terkait dengan perilaku bullying di lingkungan anak-anak atau di lingkungan sekolah ini sebaiknya seperti apa? Dilestarikan atau di apa kan? Cukup di kelas saya aja. Untuk pembelajaran itu. Enggak, untuk pembelajaran. Berarti kedepannya tidak ada bullying lagi. Termasuk di sekolah itu. Ya. Enggak. Sebenarnya menurut kamu adakah dampak negatif dari bullying itu? Ada. Contohnya. Satu, menyebabkan depresi kepada anak yang dibully. Terus. Dua, anak yang dibully menjadi tidak percaya diri. Ya. Itu semacam di SD itu teman saya pernah terkena bullying. Ya itu yang terjadi itu. Ini Jessira itu sebenarnya enggak, kita nggak bahas Jessira dulu. Ya, Pak, tadi. Itu soalnya dari SD, dari di rumah itu loh Pak. Itu betul. Dia itu sudah melakukan hal-hal yang di luar nalar kecil. Iya. Terus tadi dilanjutkan yang kedua itu, yang ketiga ya sudah itu apa Pak? Tidak mau sekolah ya itu. Berarti itu dampak dari perilaku bullying. Berarti luar biasa. Luar biasa itu. Dampaknya luar biasa. Kamu pernah mengalami bullying? Enggak pernah. Atau pernah sebenarnya tidak kamu anggap itu sebagai bentuk bullying? Dengan gitu. Oke ya, kita sepakati bahwa terkait dengan permasalahanmu dengan Jessira selesai. Ya, kamu ada inisiatif untuk minta maaf dan memperbaiki hubungan dengan Jessira. Gitu nggih? Nggih. Berarti nanti setelah ini kamu silahkan minta maaf dengan Jessira berbaik-baik. Itu ya Mas. Sebenarnya ini sudah mereda, yang enggak seperti yang kelas 7 dulu itu kan dibicarakan baik-baik nggak bisa. Kalau ini wali kelasnya bagus, dalam artian bagus, bisa menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus tersebut. Jadi saya sama Jessi itu sudah berubah. Jessi berubah tidak tertawa-tertawa, saya berubah tidak membuli lagi. Kita sudah mendekati. Sudah. Berarti nanti ketika kita ketemukan, kamu bersedia salaman ya? Bersedia. Bersedia. Kalau bersedia, minta tolong kamu panggil Jessi ke sini, ya? Oke. Sekarang silahkan panggil Jessi ke sini. Gitu ya. Terima kasih. Selamat datang kembali Mas Galang dan Mbak Jessira. Ya. Ini kalau saya lihat ini Kak memang seperti Tom and Jerry. Ya. Tapi sekarang sudah ada komunikasi untuk beriringan selaras gitu ya. Tidak akan terjadi saling ejek-mengejek atau istilahnya bully-bully lagi. Ini dari dalam ada inisiatif
eh, untuk meminta maaf gitu nih Mas Galang, karena memang dari hati ke hati Mas Galang memang mengaku bersalah walaupun ada pemicunya dari Jazira sendiri terkait dengan perilaku Mas Galang yang kadang mengejek kamu, kadang memilih kamu, memang itu ada pemicu ya. Tapi ini sudah ada inisiatif dari Galang untuk berbaikan, meminta maaf atas segala bentuk bully yang pernah dilakukan. Itu nggih. Nah, jadi mulai hari ini, mulai sekarang Galang juga sudah menyatakan bahwa tidak ada bully lagi di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Masih ingat tahu keyakinan kelas nanti tidak adanya bully di kelas ya. Nah, Mas Galang juga ingin mempelopori bahwa tidak ada lagi bully di lingkungan sekolah. Itu nggih. Sebagai bentuk langkah awal, saya minta tolong Mas Galang inisiatifnya minta maaf berarti Mas Galang yang menginisiasi untuk minta maaf. Silakan dengan berjabat tangan sebagai bentuk permintaan maaf. Ya. Iya Mas Galang ini. Dengan ini saya minta maaf kepada Jazira, jangan alay. Nanti itu menjadi pemicu untuk bullying. Kamu jawabnya iya. Ya saya maafkan. Dan saya juga kamu Dan juga saya pemicu. juga berjanji juga akan tidak alay. Oke. Oke, lihat sana sambil dada-dada. Oke ya, selesai nggih. Oke. Terima kasih untuk berdua, silakan kembali ke kelas. Oke, silahkan. Semoga tambah semakin baik. Iya. Ya. Oh, enggak. Terima kasih.